Guys, gue akan mulai bercerita tentang perjalanan rumah sakit jiwa ini, guys. Nama rumah sakitnya Rumah Sakit Jiwa Gonjiam. Letaknya di kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi-do. Rumah sakitnya gede banget, guys, dan terkenal dengan reputasi yang baik pada masanya. Rumah sakit jiwa ini, guys, dibangun atau didirikan sejak pertengahan tahun 1950-an. Dan rumah sakit ini bukan cuma diisi oleh warga sipil, tapi ada juga dari pasukan militer Korea yang terganggu jiwanya, depresi karena menghadapi perang yang gak selesai-selesai di antara dua negara, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara, guys. Rumah sakit ini, guys, berdirinya tuh nggak di pelosok juga, malah berdirinya itu, guys, sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Jadi penduduk di daerah situ tuh mudah banget buat mencapai rumah sakit ini. Jadi rumah sakit jiwa ini tidak terisolir. Tapi sayangnya, guys, seiring berjalannya waktu, mulai banyak kejadian-kejadian aneh di rumah sakit jiwa ini, guys. Di rumah sakit Gonjiam ini banyak pasien-pasiennya yang meninggal, tapi meninggalnya nggak jelas kenapa gitu. Dan mayatnya pun entah dikubur, entah dikremasi, semuanya nggak jelas. Banyak sih berita-berita yang bilang banyak malpraktek di rumah sakit Gonjiam, guys. Di rumah sakit jiwa itu maksudnya. Banyak pasien-pasien di rumah sakit itu yang malah dijadikan objek untuk penelitian. Ya nggak tahu penelitian apa ya, karena kan untuk hal-hal kayak begini nih pasti sangat-sangat dirahasiakan, dan gak akan ada sih file-filenya, itu pasti itu sangat disimpan rapi. Jadi, guys, rumah sakit jiwa Gonjiam ini berhenti beroperasi tanpa kabar, tanpa apa, tahu-tahu tutup aja. Itu di kisaran tahun 90-an, guys. Dari berita-berita sih alasannya nggak jelas, cuman banyak rumor yang beredar. Ya, banyak dokter yang
aneh sih kalau dibilang dokternya sendiri, jadi ngalamin gangguan jiwa, terus melakukan eksperimen gak jelas dengan pasiennya. Ya mungkin hampir dibilang kayak malpraktek gitu guys. Terus ya katanya sih si pemilik rumah sakit ini kabur sampai ke Amerika guys. Cuman kejelasannya kayak apa ya nggak jelas juga. Terus ada lagi rumornya guys, di rumah sakit ini ya banyak gitu kematian yang bisa dibilang misterius ya, karena nggak jelas gitu penyebabnya. Ya memang sih kalau orang bilang wajar pasien mati di rumah sakit, tapi kan yang di rumah sakit ini kan orang dengan gangguan jiwa guys, bukan orang yang sakit kanker, sakit apalah gitu yang umumnya ada di rumah sakit biasa. Orang dengan gangguan jiwa itu kan bisa dibilang kesehatan fisiknya hampir sama kayak orang normal. Maksudnya itu sakit jiwa itu nggak pengaruh ke fisik kan, yang sakit itu mental lah. Jadi aneh aja gitu loh kalau tiba-tiba mati secara nggak jelas. Jadi ya mungkin kematian ini guys yang membuat rumah sakit ini jadi perlahan-lahan banyak hal-hal yang berbau mistis gitu. Maksudnya ya jadi suka kelihatan angker atau banyaklah warga-warga sekitar yang melihat hal-hal yang gak jelas di rumah sakit ini jauh sebelum rumah sakit ini ditutup guys. Ya katanya sih dokter-dokter di sana, dokter-dokter jiwa yang bertugas di rumah sakit Gongjiam ini jadi kayak itu, jadi apa ya, kayak ketakutan sendiri gitu dengan arwah-arwah dari pasien-pasien yang meninggal nggak jelas. Terus kayak jadi arwah gentayangan gitu, nakut-nakutin semua dokter yang ada. Jadi dokter yang ada di rumah sakit ini pun jadi gila guys. Dan karena banyak rumor-rumor kayak begini, maka pemerintahan Korea memaksa rumah sakit ini tutup dan berniat untuk menyelidikin rumor-rumor yang beredar. Tapi guys, itu ya yang kayak gue bilang di atas tadi, pemiliknya itu udah kaburnya tuh sampai ke Amerika sana dan ngilangin jejak gitu aja ya. Dan akhirnya pemerintah Korea juga nggak melanjutkan penyelidikan kasus di rumah sakit ini guys, dan rumah sakitnya pun terbengkalai dengan semua peralatan yang masih tertinggal. Ya kata para turis-turis yang pernah ke sana, rumah sakit itu tuh masih banyak isinya guys. Ya maksudnya bahkan segala dokumen, segala tempat tidur, segala apalah gitu. Tapi kan kalau namanya justru guys ya, satu bangunan itu yang ditinggal tapi banyak barang-barangnya, memang benar itu justru lebih angker guys. Kenapa? Jadi arwah-arwah yang
nggak jelas itu mereka mempunyai tempat untuk mereka singgahi gitu, bukan bangunannya tapi barang-barang yang ada di dalam bangunan itu guys. Apalagi di sepanjang lorong rumah sakit Gongjiam ini guys, itu masih terlihat ada bangkar-bangkar yang tergeletak kayak begitu aja, masih ada sofa. Ya otomatis barang-barang kayak begitu tuh memang ada yang ngisi, nggak akan terlihat biasa gitu. Masih mending rumah sakit yang kosong berpuluh tahun tapi ya udah bangunan aja gitu, bangunan plong, nggak ada apa-apa di dalamnya. Ya kalaupun ada ya pasti ada lah, namanya bangunan kosong itu pasti ada, tapi nggak akan seseram bangunan yang masih banyak peralatannya guys. Belum lagi ada ruangan-ruangan yang ya ruangan tempat tidur, kamar-kamar di rumah sakit Gongjiam ini itu berasa guys kalau memang itu ada isinya, walaupun cuman ngelihat fotonya itu sangat bisa diyakinin tuh pasti penghuninya itu udah bukan cuman lagi pasien-pasien yang mati penasaran, itu udah segala makhluk dari segala penjuru itu udah masuk ke rumah sakit itu guys. Tapi ya sekarang sih katanya rumah sakitnya udah ditutup, udah nggak boleh banyak yang masuk karena apa ya, makin banyak orang yang penasaran dan makin banyak juga yang datang, dan itu mengganggu penduduk di sekitar sana guys, mengganggu penduduk di sekitar sana, dan mereka komplain dengan pihak berwajib. Jadi ya begitu deh, rumah sakitnya ditutup, nggak boleh ada yang masuk, mau itu turis lokal, turis mancanegara, apalagi youtuber yang pengen bikin konten, itu udah ditutup karena banyak juga yang suka datang diam-diam guys, penasaran gitu. Jadi guys, kalau kalian misalnya punya duit, punya modal, pengen ngebuktiin keangkeran rumah sakit Gongjiam ini, dipersilahkan untuk mampir jika kalian jalan-jalan ke Korea, tepatnya Korea Selatan. Gue sendiri sih penasaran, pengen ya mungkin suatu saat gue bisa beneran meliput rumah sakit ini secara langsung dan gue bisa nge-share videonya dengan kalian. Oke guys, thanks udah mendengarkan cerita gue tentang rumah sakit jiwa di Gongjiam, Korea Selatan. Next time gue akan berbagi lagi cerita-cerita yang mungkin lebih mistis dan sedikit horor. See you next time guys. Ciao.